Tema kita hari ini jatuh dan bangkit kembali. Ini diambil dari Amsal 24 ayat 13-16, kita baca. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu itu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat dan jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Sebab, kita baca sama-sama, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema kita ini bicara bangkit kembali. Saudara, jatuh bangkit lagi. Saya mau tanya, kira-kira saudara dalam minggu ini, saudara pernah hitung berapa kali saudara sudah jatuh? Baik di tindakan, perkataan, di hati. Mungkin paling banyak di hati ya. Kalau di mungkin tindakan perkataan kita bisa jaga ya, kita bisa jaim ya. Tapi kalau di hati ini mungkin banyak ya, di hati, di pikiran. Gimana saudara, berapa kali kita jatuh dalam minggu ini? Ya, jatuh dalam dosa, mungkin kita jadi depresi, sedih, putus asa, ya, sakit hati, marah, tersinggung. Berapa kali sudah ya kita, ya. Dan ayat bacaan hari ini berisi berkat, yaitu rahasia berkat bila kita bisa menerima hikmat dari firman Tuhan. Yaitu berkatnya bahwa kita, meski kita jatuh 7 kali, tapi kita akan bangun kembali. Kiranya kita yang dengar firman ini, kita jadi orang yang jatuh dan bisa bangun kembali. Amin. Jadi saudara, kenyataannya saudara, hakikat kita manusia, kita ini sangat lemah dan rapuh, rentan untuk tidak jatuh sebenarnya. Dan masalah yang lain adalah, selain hakikat kita adalah pribadi yang rentan dan rapuh, kita rentan jatuh dalam dosa. Hakikat masalah yang lain ditambah masalah lain adalah bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang sudah ditaklukkan oleh iblis. Saya tahu itu? Bahwa dunia di mana kita hidup ditaklukkan oleh iblis dan dosa. Saya tahu itu? Itu sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi iblis setan pasti tidak akan membiarkan kita untuk kita berdiri teguh dengan iman kita. Itu sebabnya saudara, ketika kita semua rentan untuk jatuh dan gagal dalam kehidupan iman kita. Tetapi saudara, meskipun demikian, di ayat 16 dikatakan, kalau saudara orang benar, ya saudara orang benar, saudara meskipun jatuh, ya, jadi artinya apa? Saudara nggak imun untuk nggak jatuh. Ya, meskipun saudara orang benar, saudara tidak imun untuk nggak jatuh. Jadi meskipun saudara orang benar, saudara jatuh, tapi puji Tuhan, kabar baiknya saudara bisa bangun kembali. Jadi saudara, saya mau tanya saudara, adakah di sini saudara yang sangat percaya diri bahwa saudara dengan yakin saya nggak pernah jatuh, saya nggak pernah gagal, saya punya iman yang sangat selalu on fire, saya selalu berapi-api, saya selalu intim dengan Tuhan. Saudara ada yang merasa bahwa nggak pernah jatuh, imannya luar biasa sekali? Ada di sini? Ada, katakan. Jadi nggak ada ya, kita semua pernah jatuh atau mungkin sedang jatuh. Dan karena kita rentan jatuh, saudara, itu sebabnya Tuhan selalu ingatkan kita berulang-ulang kali dalam banyak bagian di ayat Alkitab. Salah satunya di 1 Petrus 5 ayat 8, kita diminta untuk waspada dan berjaga-jaga. Kita baca sama-sama 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, kenyataannya lewat firman hari ini kita lihat bahwa kita yang sungguh-sungguh ikut firman Tuhan, kita yang sungguh-sungguh mau taat kepada perintah Tuhan, kenyataannya apa? Bahwa musuh kita iblis juga akan semakin sungguh-sungguh dan semakin giat. Seperti kita giat, dia juga semakin sungguh-sungguh dan giat. Untuk apa? Untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Jadi meskipun kita udah berusaha jaga iman kita dengan sangat baik, berusaha sehati-hati mungkin saudara, kenyataannya kita berusaha hidup bijaksana sebaik mungkin, kenyataannya toh kita tetap nggak bisa terhindar untuk tidak jatuh. Jadi saudara, ada banyak hal yang bisa menjatuhkan kita lewat pencobaan, ya, dosa yang kita belum menang, ketertarikan akan hal-hal dunia, masalah ekonomi, masalah kesehatan kita, masalah keluarga, pernikahan, masalah anak, saudara, masalah di bisnis, di studi kita, ada banyak saudara. Dan setan bisa pakai celah-celah ini untuk menjatuhkan kita. Khususnya di area-area dalam hidup kita yang masih lemah, yang masih jatuh bangun. Itu membuat kita seringkali banyak jatuh di area itu. Dan saudara, beberapa orang waktu mereka jatuh, beberapa orang bisa bangkit lagi. Ada yang bangkitnya mungkin 3 hari bangkit lagi. Ada yang mungkin butuh seminggu.
Ada yang mungkin butuh sebulan, bulanan. Ada mungkin yang butuh sampai tahunan baru bisa bangkit. Tetapi ada juga setelah dia jatuh, dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa bangkit lagi. Dia terkapar, tiarap dan tertidur, nggak bisa lagi bangkit. Nggak ada kekuatan untuk bangkit sama sekali. Tergeletak, ya seperti orang mati, nggak ada kekuatan lagi. Jadi saudara, gimana? Hidup saudara selama ini imannya gimana? Saudara jatuh, butuh waktu lama nggak buat bangkit? Lama nggak? Cepat atau lama bangkitnya? Ya memang saudara tergantung dari kasus ya. Kalau kasusnya makin berat, mungkin bangkitnya butuh waktu yang lebih lama. Jadi saudara, lewat firman hari kita lihat bahwa sekuat apapun kita, ya berjuang untuk tidak jatuh, ada waktu kita nggak bisa menghindar dari kejatuhan dari iman kita. Karena kita ini tidak berdaya buat kelemahan kita, dosa yang di dalam diri kita. Dan kenyataannya kalau kita mau jujur dalam masa hidup kita lebih banyak jatuhnya atau lebih banyak teguh imannya? Jatuh lebih banyak ya, sedih sekali kita ya. Prihatin sekali saudara dan saya. Ya, kita lebih banyak jatuhnya, kenyataannya begitu. Bukan yang kelihatan, ya, yang di hati, di pikiran, itu kita banyak jatuh sebenarnya. Dan saudara, dan kadang-kadang kita sedih sekali jadi manusia, kita banyak memutuskan segala sesuatu berdasarkan perasaan kita, pikiran kita, bukan dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita memutuskan sesuatu berdasarkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, akhir keputusan itu salah dan akhirnya kita menyesal dan itu membawa penderitaan lagi dalam hidup kita. Jadi saudara, dalam firman hari kita mengakui bahwa kita nggak bisa terhindar untuk tidak jatuh. Maka daripada pusing mikirin gimana cara supaya nggak jatuh, ya kan? Karena kenyataan kita bisa kapan aja bisa jatuh. Daripada pusing mikirin gimana caranya supaya tidak jatuh, Alkitab mengajarkan kita untuk lebih fokus memikirkan gimana caranya supaya bangkit. Jadi katakan, yang penting bukan jatuhnya, tapi yang penting gimana bangkitnya. Yang penting bagaimana bangkitnya. Itu yang penting. Dan untuk bangkit, setiap kita butuh kekuatan untuk bisa bangkit. Betul gak saudara? Ya, kita butuh kekuatan untuk bisa bangkit. Namanya juga jatuh. Untuk bangun itu butuh kekuatan. Semakin dalam jatuhnya, semakin besar kekuatan untuk bisa bangkit keluar. Dan sudah pasti, orang yang jatuh gak mungkin becus bisa nolong diri sendiri buat keluar, bangkit berdiri lagi. Maka kita butuh kekuatan dari luar untuk bantu kita bisa bangkit berdiri di atas iman kita. Banyak orang Kristen pikir kalau dia punya iman yang bagus, iman dia teguh, iman dia itu karena dirinya bagus, karena dia rohani, dia baca Alkitabnya bagus, doanya bagus, sehingga dia pikir dia tidak mungkin jatuh. Ya. Tetapi sebenarnya jika kita punya iman yang baik, saudara, itu adalah hadiah dari Tuhan, bukan karena diri kita sebenarnya. Tuhan yang beri kita kekuatan untuk menghadiahkan kita iman yang baik sehingga kita bisa tetap teguh imannya. Nah kalau begitu kita lihat apa bedanya orang benar dan orang jatuh, waktu orang benar dan orang jahat, orang fasik ketika mereka jatuh. Bedanya apa? Amsal 24:16 katakan bedanya apa? Orang benar kalau jatuh dia bisa bangkit lagi. Tetapi orang jahat, orang fasik kalau mereka jatuh mereka nggak bisa bangkit kembali. Kiranya kita jadi orang benar, amin. Karena hanya orang benar yang bisa menerima kekuatan untuk bisa bangkit. Orang jahat nggak dapat kekuatan bisa bangkit. Dan kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka menghadapi pencobaan, mereka juga pernah jatuh. Ada juga yang mengalami pencobaan tidak jatuh, tetapi ada juga yang mengalami pencobaan dan jatuh. Tetapi kita bisa lihat intinya adalah mereka semua bisa bangkit kembali. Kita lihat contoh di Alkitab mereka yang jatuh dan bangkit kembali. Yang pertama Yusuf dia lahir dan dibesarkan dan menerima banyak kasih sayang dari ayahnya. Dan kalau kita lihat hidupnya di usia 0 sampai 17 tahun, hidup dia baik-baik aja, lancar-lancar saja. Dan kalau kita bisa bilang Yusuf menjalani hidup yang seperti mendaki ke atas dari usia 0 sampai 17 tahun. Akan tetapi saudara kandungnya iri akan kelebihan dan fasilitas yang dia terima dari ayahnya. Dan mendadak hanya butuh 1 hari, ya, 1 hari itu terjadi pengkhianatan
Orang-orang yang paling ia percaya itu saudara kandungnya sendiri mengkhianati dia dengan menjual dia jadi budak di Mesir. Dan sejak itu hanya butuh 1 hari, hidupnya berubah total. Saudara juga sering ngalamin itu kan? Hanya butuh 1 hari, ada 1 hari tiba-tiba saudara ngalamin ketragisan. Tiba-tiba saudara divonis. Mungkin hidup saudara divonis dokter, nggak lama lagi. Itu seperti nggak ada persiapan, tiba-tiba boom. Atau tiba-tiba bisnis saudara dalam 1 hari bangkrut. Atau pekerjaan saudara kehilangan pekerjaan dalam 1 hari. Tiba-tiba hidup saudara berubah 180 derajat. Maka dimulailah perjalanan Yusuf untuk mulai dari usia 17 tahun mulai perjalanan jatuh ke bawah. Tadi naik ke atas, jatuh ke bawah. Dan hidupnya yang tadinya sangat berkecukupan, sangat berkelimpahan, hidup baik dan sangat nyaman sekali, mendadak dalam 1 hari hidupnya berubah total. Menjadi budak di rumah orang kafir yang bernama Potifar. Dan ternyata itu belum apa-apa, karena jatuhnya bukan sampai di situ saja, tetapi dia jatuh lebih dalam lagi, yaitu dengan cara apa? Dia dibuat jatuh sampai masuk ke dalam penjara. Buat apa? Buat kejahatan yang tidak dia lakukan. Buat hal-hal baik yang ia lakukan, reward yang dia terima malah bukan promosi yang bagus, tapi malah dia dimasukkan ke dalam penjara. Ia dikhianati oleh saudara kandungnya, dijebak oleh istri Potifar, difitnah. Saudara, kalau jadi Yusuf, menurut saudara apakah saudara bisa menjalani iman yang sungguh-sungguh? Setelah saudara sudah sungguh-sungguh ikut firman, saudara akan bertanya dalam diri saudara, di mana Tuhan? Dan saudara pasti akan berpikir, bagaimana kita bisa bersyukur dengan ketidakadilan ini? Di mana keadilan? Di mana Tuhan? Yang kedua adalah Daniel. Ia ditawan dan dibawa pergi ke negeri asing, harus terpisah dari keluarganya, dari orang tuanya, di usia yang sangat muda. Ia hidup dengan pengasingan, di tengah pengasingan, di tengah-tengah bangsa kafir yang setiap hari dia harus lihat bangsa kafir yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala. Dia harus menyaksikan itu. Saudara, kalau saudara hidup benar, terus kemudian sekeliling saudara orang yang hidupnya nggak benar, saudara nyaman nggak hidup kayak gitu? Nggak nyaman, betul nggak? Tapi nggak bisa milih, karena saudara udah jadi tawanan. Saudara harus menjalani hidup, melihat semua ketidakadilan, ketidakbenaran di depan mata saudara, sedang saudara terus memelihara kemurnian. Susah sekali, sedih sekali. Dan teman-temannya juga dijebak oleh skenario yang jahat untuk menjatuhkan mereka. Ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Daniel sendiri juga pernah dilemparkan ke gua singa. Dan kalau saya lihat orang-orang seperti mereka, dalam penderitaan yang begitu luar biasa, mereka telah membuktikan bahwa mereka punya iman yang baik. Mereka tetap percaya Tuhan dan tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Jadi saudara, setelah mereka punya iman yang begitu teguh, tetap percaya Tuhan meskipun harus dilempar ke gua singa, dilempar ke dalam penjara, dilempar ke dalam dapur perapian. Pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka punya iman yang sungguh-sungguh teguh, luar biasa, tidak berubah sama Tuhan? Saudara pikir apakah setan kasih kendor sama mereka? Kenyataannya enggak. Tetap aja mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, ke gua singa. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa simpulkan, dulu ada yang tanya saya, kenapa kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan malah menderita? Nah ini jawabannya. Mari kita lihat sih jawabannya. Jadi gini, jadi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa meski kita punya iman yang baik, tidak berarti setan tidak menyentuh saudara. Jadi kita baca sama-sama. Meski kita punya iman yang baik, tidak berarti setan tidak menyentuh saudara, menyentuh kita. Setan akan semakin ganas dan semakin sungguh-sungguh untuk menyakiti saudara supaya iman saudara gugur. Justru karena kita sungguh-sungguh, setan dengan sungguh-sungguh juga menyerang kita untuk menjatuhkan kita. Kalau yang nggak sungguh-sungguh gimana? Tetap sih ada dikerjain, tapi nggak intensif ya, nggak intens. Ya. Kalau yang sungguh-sungguh intens, ya, saudara dihajar terus. Tapi kalau yang nggak sungguh-sungguh ada juga dikerjain, tapi kurang intens. Kenapa kurang intens? Karena setan kalau meeting dia bilang, yang itu tuh nggak usah diapa-apain, liatin aja ntar juga jatuh sendiri. Kalau yang itu kamu harus kerja keras, kita harus royokan, gebukin nih supaya dia jatuh. Kalau yang sungguh-sungguh biarin ya, kita liatin aja. Ntar juga lama-lama jatuh sendiri. Ya. Semakin sungguh-sungguh, semakin mereka sungguh-sungguh juga ingin jatuhkan saudara. Dan secara luar biasa kita lihat bahwa meski setan berusaha menghancurkan Yusuf, Daniel dan 3 temannya, mereka bisa keluar dari kesengsaraan itu. Mereka tetap bisa bangkit dari kejatuhan mereka.
Mereka berusaha dijatuhkan setan, tetapi itu tidak membuat mereka imannya gugur. Malah mereka bisa bangkit keluar dan memberikan kesaksian luar biasa. Pertanyaannya gini, mengapa Yusuf, Daniel, dan 3 temannya bisa punya iman yang begitu luar biasa seperti itu? Iman yang tabah, iman yang teguh dalam penderitaan. Apa rahasianya? Itu karena mereka punya iman yang tetap percaya kepada Tuhan tanpa hatinya berubah sedikit pun. Tanpa bergeser sedikit pun. Tanpa pindah hati sedikit pun. Susah, gampang. Susah banget ya, susah banget. Dan kita bisa temukan bahwa orang-orang ini seperti mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang gak pernah peduli. Mau dunia berubah seperti apa, dunia mau jadi apa. Keadaan hidup mereka mau di atas atau di bawah. Ya, mereka gak peduli dengan apapun itu semua. Itu gak mempengaruhi iman percaya mereka sama Tuhan. Mereka tidak peduli apakah mereka sehat atau sakit. Ini luar biasa loh mereka. Susah atau senang, mereka tetap sama. Hatinya sama Tuhan gak berubah. Apakah ada orang yang baik sama mereka atau ada orang jahat sama mereka, mereka gak berubah sedikit pun. Mereka gak peduli buat itu. Apakah mau hal-hal yang baik yang datang atau hal-hal jahat yang datang, mereka gak bergeming sedikit pun. Kalau kita bilang tuh kayak batu karang yang teguh ya. Dihantam sama ombak yang hebat, mereka tetap tinggal diam. Susah gak ya? Susah banget ya. Tapi iman ini yang Tuhan mau buat kita. Saudara kalau lihat hidup Yusuf ya, bagaimana dia dari kecil udah dibedain sama papanya, dikasih baju yang spesial, dikasih kasih sayang yang ekstra ya. Kebanyakan kita kalau punya anak yang kayak gini ya, yang apa aja dikasih, kita jadi khawatir ini anak kalau tumbuh gede, kira-kira bakal jadi anak yang gimana ya? Kuat gak ya? Ya, tahan banting gak nih anak ya? Ya, lemah gak dia? Imannya kuat gak ya? Karena dia gak pernah susah loh hidupnya. Senang terus dari umur 0 sampai 17. Ya, papanya selalu jagain dia, lindungi dia, ya selalu kasih apa yang dia mau. Jadi kira-kira anak kayak Yusuf ini bertahan gak? Kita jadi orang tua khawatir pasti. Betul ya? Ya kan? Kita khawatir pasti. Dan tiba-tiba dalam satu hari hidupnya berubah total, 180 derajat dia dijual. Dan dia ngalamin penderitaan demi penderitaan. Hidupnya ngalamin banyak kesedihan, air mata, kepedihan, kekecewaan. Dia harus telan semua pengkhianatan dan penindasan yang orang-orang sekelilingnya dia. Dan hari itu seakan-akan pagar yang dipakai papanya buat lindungi dia udah diangkat hari itu. Sejak dia dijual jadi budak. Tetapi yang menarik adalah meski dia dikelilingi orang-orang yang selalu ngecewain dia, kakaknya hianati dia, Potifar juga hianati dia karena Potifar jadi kaya gara-gara dia, diberkati gara-gara dia. Bahkan bukan cukup di situ, dari kakaknya Potifar masih elit ya, lumayan ya. Tapi yang lebih parah lagi, teman sesama penjara, sesama narapidana manapun mengkhianati dia dengan lupain dia. Saudara, juru minum itu lupa akan jasanya Yusuf. Dia lupakan jasa dia. Jadi sesama napi pun mengkhianati dia. Saudara bayangin kalau saya hidup, saudara baru jalan 1 tahun dikhianati orang. Tahun depan dikhianati lagi sama orang lain. Tahun depan dikhianati lagi sih sama orang lain. Saya pikir udah selesai? Belum. Tahun depannya ada lagi hianati saudara. Saudara gimana hati saudara? Hangat atau dingin? Dingin. Saudara rasa aman sama orang atau saudara mulai curigaan sama orang? Iyalah. Hati saudara akan sama? Pasti berubah. Was-was saudara bawaannya. Ya, apes terus. Tetapi yang menarik ya, meski orang sekelilingnya tidak dapat dipercaya mengkhianati dia, anehnya orang seperti Yusuf ini, yang kalau saudara tadi bilang agak khawatir dengan masa depan dia. Anehnya orang seperti Yusuf ini, dia jadi pribadi yang tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan dia. Gila ya, keren banget ya. Kok bisa ya? Saudara tahu kenapa rahasianya dia bisa seperti itu? Jadi Yusuf pernah lihat Tuhan secara langsung nggak? Enggak. Yang lihat Tuhan secara langsung siapa? Papanya, Yakub. Ya, pernah lihat Tuhan secara langsung. Jadi meski Yusuf nggak pernah lihat Tuhan secara langsung, Yusuf bisa punya iman yang nggak bergeming. Saya mau tahu rahasianya kenapa? Karena Yusuf pernah hidup 17 tahun sama ayahnya, dan selama 17 tahun Yusuf itu Bible study, belajar Alkitab sama ayahnya. Sehingga dia bisa ditrain begitu rupa, bisa punya iman yang begitu luar biasa, tidak berubah sedikit pun.
Ia bisa tetap teguh, percaya pada firman Tuhan diajarkan ayahnya Yakub. Jadi lihat, mereka yang belajar Alkitab imannya akan lebih teguh daripada mereka yang nggak belajar Alkitab. Saudara mengerti maksudnya? Jadi pastikan anak-anak saudara belajar Alkitab. Itu yang penting. Kita nggak pernah khawatir kalau iman anak kita kurang teguh. Kita lebih khawatir kalau nilai sekolahnya nggak bagus. Ya. Harusnya kita lebih khawatir kalau nilai imannya itu jelek. Karakternya jelek, kita harus lebih khawatir. Karena karakter iman yang bikin orang sukses. Bukan hanya IQ, tapi EQ. Jadi mereka semuanya, dan sekarang SQ, spiritual quotient ya. Sekarang udah SQ. Jadi mereka semua imannya teguh. Mereka punya iman seperti bayi yang polos kepada Tuhan. Saudara lihat diri saudara seperti bayi nggak hari ini sama Tuhan? Seperti bayi nggak? Tuhan bilang percaya aja. Tuhan kalau percaya aja aku udah sengsara nih. Udah sekian lama. Tuhan bilang percaya aja. Kamu pasti sembuh. Tuhan vonis dokternya bukan makin bagus makin serem. Kalau itu jawaban kita artinya kita seperti bayi nggak? Enggak lah. Kita kritis namanya. Nggak seperti bayi. Kita sebenarnya orang dewasa. Jadi kita kalau sama Tuhan, kalau kita mau seperti mereka, Yusuf, Sadrak, Mesah, Abednego dan kawan-kawan, kita tuh harus punya iman bayi namanya, iman yang polos. Enggak ada bayi yang ketika orang tuanya datang mau meluk dia, taruh siapa nih? Ini benar nggak papa mama saya? Kamu bener nih papa saya, ini mama saya? Nggak ada. Nggak ada bayi yang waktu mau dikasih minum susu, ini udah expired atau belum susunya? Ya kan? Atau kasih makan, ini gizinya cukup nggak nih? Kena laler nggak ini makanannya? Sehingga saya sakit perut nanti. Ya, atau mau digendong, tar dulu, kamu cukup mahir nggak gendong saya? Jangan sampai saya jatuh loh. Nggak ada bayi-bayi yang kayak gitu. Semua bayi percaya dan pasrah, berserah sama orang tuanya. Nggak ada keraguan sedikit pun di dalam bayi-bayi itu. Jadi ternyata sama Tuhan, memang susah untuk kita bisa punya iman kayak bayi, iman yang polos. Cuma percaya aja. Susah ya, tapi mereka semua yang tadi saya sebut, mereka bisa loh. Sadrak, Mesah, Abednego bilang, kalaupun kita harus mati nggak apa-apa. Kita percaya Tuhan tetap ada sama kita. Luar biasa loh. Jadi saudara, percaya seperti itu ini miliki Yusuf, Daniel dan ketiga temannya. Mereka meskipun mereka jatuh ke bawah dengan sangat mengerikan, mereka percaya seperti bayi yang polos kepada orang tuanya. Dan akhirnya mereka terima pertolongan dari Tuhan. Jadi saudara, meski Yusuf jatuh di dalam penderitaan, tetapi Yusuf percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Demikian pula buat Sadrak, Mesah, Abednego. Mereka lihat bagaimana di dalam dapur perapian tiba-tiba muncul satu orang, yaitu Tuhan yang menyertai dia, menyertai mereka. Demikian juga Daniel waktu dilempar ke gua singa. Bagaimana Tuhan menutup mulut singa. Jadi di masa-masa yang buruk, mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bahwa Tuhan selalu bersama mereka. Jadi hal yang terpenting dalam hidup ini saudara, pencobaan yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami, meski saudara gagal, jatuh, susah, menderita, yang terpenting adalah saudara harus memastikan ada Tuhan nemenin kita. Katakan yang penting Tuhan nemenin kita. Jadi meski saudara mungkin jatuh, gagal, menderita, putus asa, saudara harus memahami, menyadari ini bahwa Tuhan tetap menemani saudara. Saudara bisa pilih hidup yang senang, kaya, sukses, nyaman, tetapi nggak ada Tuhan di sana. Tetapi saudara bisa memilih hidup yang mungkin sepertinya menderita, tetapi Tuhan ada di sana. Saudara mau pilih yang mana? Yang senang tapi nggak ada Tuhan, atau susah tapi ada Tuhan? Saudara pasti akan pilih, saya mau senang tapi ada Tuhan. Masalahnya, mekanisme kerja nggak kayak gitu. Jarang banget. Orang yang ikut Tuhan pasti susah hidupnya. Ikut firman pasti susah. Orang ikut firman pasti menderita. Orang Kristen yang bilang ikut Tuhan selalu senang itu kalau nggak bohong, lebay, halu, atau nggak pernah belajar Alkitab. Sehingga nggak tahu firman apa yang mau dia taati. Saudara maksudnya, semua orang ikut firman pasti susah hidupnya. Menderita saudara. Menderita semenderita-menderitanya. Jadi nggak ada ya, senang tapi disertai Tuhan, jarang banget. Kalaupun ada, kadang-kadang dikasih hiburan dikit-dikit, habis itu dicemplungin lagi, dibikin susah lagi. Ada, kenapa Tuhan harus kasih senang dikit-dikit? Kalau nggak bunuh diri semua di sini.
Nggak tahan, saking nggak kuatnya. Ya sekali-sekali dikasih seneng lah di fur. Kasih seneng, terus dijatuhin lagi ke bawah. Kayak burung elang kan latih anaknya. Angkat lagi. Jatuhin lagi. Teriak lagi. Angkat lagi. Dan terus begitu. Kita bisa lihat bagaimana di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf di dalam kejatuhan hidup dia. Kejadian 3:9-2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan meski Yusuf jatuh lebih dalam lagi di penjara, Tuhan pun menyertai dia. Kejadian 3:9-21-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dan terakhir, bahkan akhirnya musuhnya Yusuf sendiri, yaitu raja dari musuhnya, yaitu Firaun, mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup Yusuf. Kejadian 41, 39, 40 ayat 39 kita baca, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Oleh karena Allah yang telah memberitahukan semua kepadamu. Oleh karena Allah. Jadi musuhnya sendiri pun mengakui bahwa hidup Yusuf itu ada Tuhannya. Jadi saudara, pada akhirnya karena Tuhan bersama dia, Tuhan mengangkat dia ke dalam posisi yang tinggi menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang kedua terpenting setelah Firaun. Dan hal yang sama juga dialami Daniel. Setelah peristiwa di Gua Singa, Raja mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dalam hidupnya Daniel. Dan Raja menjadi percaya kepada Daniel dan memberikan kepercayaan kekuasaan yang besar buat Daniel. Sesuai dengan Daniel 6 ayat 27-29. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada apa? Allahnya Daniel. Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup. Pada akhirnya raja yang kafir mengakui bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang benar. Ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi meski kita jatuh, kita harus percaya bahwa fakta Alkitab ini, bahwa ketika saudara jatuh, Tuhan tetap menyertai saudara. Jika bisnis saudara jatuh, pekerjaan saudara jatuh, studi saudara gagal, pernikahan saudara gagal, kesehatan saudara bermasalah, saudara percayalah bahwa Tuhannya Daniel, Tuhannya Yusuf, Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu menyertai saudara. Amin. Yang kedua, saudara, jatuh dan bangkit kembali. Jatuh dan bangkit kembali. Saudara, yang penting dalam hidup ini jangan fokus supaya gimana supaya nggak jatuh. Tapi yang paling penting adalah saudara, karena sebaik apapun saudara jaga supaya nggak jatuh, saudara pasti bisa jatuh. Jadi yang penting saudara adalah bagaimana memastikan supaya bisa bangkit lagi. Dan untuk bisa bangkit kita butuh menerima kekuatan untuk bisa bangkit kembali. Mazmur 59 3-4 kita baca. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Jadi saya perhatikan bahwa kita kadang-kadang bisa terima hukuman atau disiplin dari Tuhan karena kelalaian kita atau karena dosa kita sendiri. Tuhan bisa disiplin dan hukum kita. Akan tetapi saudara, kalau saya lihat di sini pemazmur ini dia komplain bahwa Tuhan, saya nggak pernah bikin dosa, saya nggak pernah bikin pelanggaran. Kenapa saya harus ngalamin semua penderitaan ini? Jadi saudara, kenyataannya ketika kita semakin sungguh-sungguh giat melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setan juga giat untuk bekerja menghancurkan hidup kita. Jadi kita bisa aja jatuh, tetapi dikatakan bahwa orang benar meski mereka jatuh mereka akan bangkit kembali. Sesuai dengan Amsal 24 ayat 16 kita baca. Kita baca lagi sekali lagi 23. Sebab 7 kali siapa? Sekali lagi. Sebab 7 kali siapa? Ya. Jadi yang bisa bangun siapa? Orang benar. Oke, orang benar. Oke. Saudara simpan dulu info ini. Angka 7 artinya sempurna, lengkap. Artinya nggak peduli berapa kali saudara jatuh. 50 kali, 100 kali, 1000 kali, 2000, 3000 kali. Nggak peduli berapa kali saudara jatuh, asal saudara orang benar, saudara pasti akan bangkit kembali. Pertanyaan, mengapa kita bisa bangkit kembali? Mengapa kita bisa bangkit kembali? Semua tahu itu. Mengapa kita bisa bangkit kembali? Karena itu kehendak Tuhan. Itu maunya Tuhan. Katakan kehendak Tuhan untuk saya bangkit kembali. Jadi menurut saudara, kalau saudara bisa bangkit kembali, apakah karena saudara punya keinginan saudara sendiri untuk bangkit, kemauan saudara punya disiplin yang bagus, punya jam doa yang bagus, saudara bisa bangkit kembali? Atau itu yang membuat saudara tidak jatuh dalam dosa? Apakah itu? Semua karena
Apa latihan saudara begitu luar biasa sehingga saudara tidak jatuh? Atau saudara bisa bangkit karena saudara punya disiplin iman yang bagus? Apa seperti itu? Kenyataan nggak seperti itu? Kebangkitan kita tidak bergantung kepada kemampuan kita atau kerohanian kita. Itu tidak bergantung kepada jam doa kita. Tetapi sepenuhnya kita bisa bangkit kembali, itu pekerjaan Tuhan. Jadi kita bisa bangkit kembali karena apa? Kehendak Tuhan. Oke? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bikin kita bisa bangkit kembali. Kalau gitu mari kita pikirkan. Jika Yusuf tidak bangkit kembali dan Tuhan tidak bekerja untuk supaya Yusuf bisa bangkit kembali, kita bisa bangkit karena kehendak Tuhan kan? Berarti andaikan Yusuf tidak bisa bangkit kembali, ya, tidak bisa bangkit kembali, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Satu bangsa yang namanya Israel akan punah, binasa. Jadi karena kehendak Tuhan Yusuf bangkit kembali, maka Tuhan harus kasih mimpi sama Firaun, kasih dia punya problem sama mimpinya. Akhirnya Tuhan kasih juga hikmatnya buat nafsirin buat Yusuf, sehingga Yusuf bisa tafsirin itu mimpi. Sebagai hasilnya apa? Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Bayangkan dalam satu hari, dari anak kesayangan papa berubah jadi statusnya budak. Dan dalam satu hari karena kehendak Tuhan, dari seorang narapidana berubah jadi Perdana Menteri. Siapa yang bikin itu semua? Tuhan. Atas kemauan siapa? Tuhan. Bukan saya. Bukan kita. Bukan kepintaran Yusuf, bukan karena Yusuf jago nafsir mimpi, bukan. Semua itu ada Tuhan yang melakukan pekerjaan penebusan bagi Yusuf dan bagi bangsa Israel. Kalau Yusuf nggak bangkit, satu bangsa yang nama Israel akan punah. Itu sebabnya karena kehendak Tuhan kita bisa bangkit kembali. Jadi karena ada misi penebusan Tuhan, Tuhan mau saudara bangkit kembali. Dan Tuhan sendiri akan memastikan saudara bisa bangkit dari kejatuhan saudara. Tuhan sendiri memastikan. Kalau 3 teman Daniel tidak pernah keluar dari dapur perapian, dan kalau misalnya Daniel tidak pernah keluar dari gua singa, apakah kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan buat bangsa kafir, buat bangsa Babel dan bangsa Persia ini? Nggak pernah. Jadi semua adalah bagian rencana Tuhan mengizinkan iblis bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan pakai itu untuk menyatakan kemuliaannya, kekuasaannya. Amin. Jadi saudara mau tahu apa yang terjadi sejak peristiwa di Gua Singa, sejak Daniel selamat dari Gua Singa, itu membuat Raja Kores kagum sama Tuhannya Daniel. Sehingga Tuhan gerakan hati Raja Kores untuk mulai memberi perhatian buat bangsa Israel dan memberikan sebuah perintah untuk bangsa Israel boleh pulang kampung ke kampung halamannya untuk bangun itu Yerusalem dan bangun yang namanya Bait Suci, Zerubabel. Jadi artinya apa? Bahwa lewat penderitaan, lewat masalah, Tuhan pakai itu untuk menyatakan kemuliaannya. Dan di dalam itu ada misi pekerjaan penembusan Tuhan buat hidup saudara. Bagaimana dengan Yesus? Bukankah waktu Yesus disalib dan mati itu memberikan bahwa Yesus telah gagal dalam misinya? Betul gak? Di mata murid-muridnya Yesus sudah gagal loh. Makanya mereka meninggalkan Yerusalem dengan hati yang sedih. Yesus yang begitu hebat tiba-tiba hari itu dengan sangat menyedihkan ditelanjangi. Ya, ditelanjangi itu nggak seperti film yang saya nonton harusnya. Telanjang itu nggak pakai cawat sebenarnya, bugil semua. Saudara bayangin kalau orang yang saudara hormati dianiaya, digebukin begitu lemah, yang dulunya begitu hebat berkuasa, tiba-tiba digebukin babak belur, telanjang di atas tiang itu. Saya gimana perasaan saudara? Saya akan bilang ini gagal. Yesus telah jatuh, telah gagal. Akan tetapi saudara, justru lewat apa yang dia lakukan itu memberikan hari ini keselamatan buat kita. Tidak ada keselamatan kalau Yesus tidak mati. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Melalui kematian meskipun nampak dia gagal, justru ada pekerjaan kebangkitan. Jadi apa tujuan kegagalan, kejatuhan dalam hidup saudara? Apa tujuannya? Melalui kegagalan saudara belajar banyak, semakin bijaksana, menjadi pribadi yang lebih rendah hati,
Pribadi yang tidak ngandalin pikiran sendiri, kekuatan sendiri, mengandalkan pengalaman sendiri, memakai kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Tetapi saudara menjadi orang yang lebih menyerah dan bergantung sama Tuhan. Itu tujuannya. Kejatuhan itu. Jadi tidak semua kegagalan atau kejatuhan atau kelemahan akan selalu berakhir buruk. Kadang-kadang justru itu membuat saudara belajar banyak. Dan semua itu tidak bisa saudara peroleh di bangku sekolah. Betul? Nggak ada pelajaran sekolahnya ini. Ini sekolah kehidupan namanya. Sekolah gagal namanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa guru kesuksesan adalah kegagalan dan kejatuhan. Katakan guru kesuksesan adalah kegagalan dan kejatuhan saya. Jadi saudara, tetapi saudara, kalau saya ngomong gini bukan berarti maksudnya saudara boleh gagal ya. Bukan. Ya, kita nggak ada planning mau gagal. Atau sengaja, sengaja saya gagal aja deh, sengaja saya jatuh aja. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya gini, bahwa ketika kita gagal, kita nggak pengen gagal. Tapi kalau kita gagal, kita jatuh dalam iman kita. Jangan kecil hati. Tetapi belajar untuk memetik sebuah pelajaran berharga dari kejatuhan dan kegagalan itu. Jangan malu. Hadapi dengan jiwa yang besar dan berharap saya bisa melihat dan belajar sesuatu dari peristiwa itu. Itu aja. Jadi Yesus nampak gagal, dia mati dengan cara yang hina, ditelanjangi, disalib. Dan jatuh sampai ke liang kubur. Nampaknya benar gagal. Yesus gagal. Akan tetapi dia bangkit kembali dan kita hari boleh menerima berkat dan harapan luar biasa melalui sesuatu yang nampaknya gagal. Melalui kematiannya kita bisa menerima hidup yang kekal. Maka supaya Tuhan bisa terus melakukan misi dan rencana penebusan atas hidup kita, apa yang harus kita pastikan buat diri kita hari ini? Kita harus memastikan bahwa kita harus selalu bangkit dari kegagalan kita. Itu aja. Maka misi penebusan Tuhan buat hidup kita masing-masing bisa diselesaikan. Itu saja yang perlu kita lakukan. Untuk kelangsungan rencana penebusan itu bisa tetap terjadi dalam hidup kita. Jangan menyerah. Jangan merasa gagal, bangkit kembali. Kadang-kadang kita susah bangkit kan, kita merasa nggak layak. Betul nggak? Kita merasa kayak nggak ada kekuatan bangkit. Kita terintimidasi oleh kegagalan itu. Betul nggak? Susah sekali untuk percaya kita bisa bangkit lagi. Karena kita merasa kita begitu tidak layak. Tetapi saudara, kita harus belajar memaksakan diri untuk bangkit. Jadi kebangkitan umat pilihannya adalah bagian dari rencana besar penyelamatan Tuhan atas dunia ini. Dan kebangkitan kita adalah untuk membawa misi kemuliaan bagi namanya. Itu tujuannya. Jadi saudara, meski saudara jatuh, Tuhan akan angkat saudara kembali. Dan melalui kebangkitan saudara, orang-orang sekeliling saudara, dunia ini, bangsa ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya jika kita jatuh, kita harus bangkit. Roma 8:11 katakan bahwa jika Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian datang kepada kita, maka Ia juga akan membangkitkan kita kembali dari kejatuhan kita, bahkan membawa kita menerima hidup yang kekal. Jadi kalau saya tanya hari ini, siapa yang mau bangkit? Siapa yang mau bangkit dari kejatuhannya? Semua pasti jawabnya apa? Mau ya? Semua orang pasti jawabnya mau. Akan tetapi, dari mana caranya saya bisa terima kekuatan untuk bangkit? Jika kita mengalami penderitaan yang berat dalam hidup kita, itu apalagi itu waktu yang sangat lama, itu akan seperti kita menguras energi kita dan seperti membuat kita jadi kering dan kehabisan bensin. Kita jadi seperti terkapar, tiarap, terpuruk seperti orang mati. Nggak ada kekuatan untuk bangkit. Mana ada orang mati yang bisa bangkit? Nggak ada. Nggak bisa. Ini sudah puluhan tahun saya alami ini. Sakit ini udah terlalu lama. Masalah ini udah terlalu lama. Saya udah nggak punya kekuatan buat bangkit lagi. Habis bensin. Ya, hari kita lihat bagaimana caranya kita bisa terima kekuatan untuk bangkit. Yang pertama, kita harus makan madu. Madu di sini adalah firman Tuhan. Amsal 24:13 kita baca, anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Madu di sini jangan bayangin madu dari Australia ya, bukan ya. Jangan pikirin madu-madu yang apa namanya? Madu manuka ya. Jangan pikir itu ya. Ini bukan madu lahiriah. Apa madu di sini? Mazmur 119 ayat 103 katakan apa? Kita baca sama-sama 2-3. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada apa? Madu bagi mulutku. Jadi madu itu artinya firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 10. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada apa? Madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi saudara,
makanan rohani, vitamin rohani untuk membuat saudara bisa bangkit kembali namanya madu, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Saudara biasanya minum vitamin tujuannya untuk supaya imun tubuh kita kuat. Kita makan vitamin itu, makanan vitamin itu supaya kita nggak gampang kena penyakit, supaya kita nggak gampang kena flu. Saya minum vitamin, betul? Saya minum vitamin setelah sakit atau sebelum sakit? Sebelum ya. Kalau setelah sakit ada gunanya lagi? Ada, cuman kecil sekali gunanya. Jadi harus minum vitamin sebelum saudara sakit. Dan kalau sudah sakit agak terlambat sebenarnya. Karena saudara harus berubah dari minum vitamin kalau sakit berubah jadi minum racun. Karena obat itu racun sebenarnya. Pertama paling bisa obat itu akan membuat pembuluh darah saudara menyempit karena ada zat kapurnya. Jadi bukan minum vitamin, saudara minum racun. Untuk sembuh akhirnya kan. Jadi kapan waktu kita makan makanan rohani firman ini, vitamin rohani ini, kapan kita makannya? Itu adalah waktu di mana ada kesempatan untuk kita terima firman, di kebaktian, di kelas Bible study, lewat pembacaan kita pribadi kita. Itu adalah waktu kita makan makanan rohani ini, vitamin rohani ini, memastikan supaya kita jangan jatuh. Karena kalau udah jatuh, akan lebih sulit. Waktu kita ngalamin kejatuhan, waktu kita ngalamin masalah yang berat dalam hidup kita, waktu hati kita gelap, mendadak seluruh selera untuk makan makanan rohani kita hilang. Kita kalau lagi banyak masalah mau ke gereja nggak? Selera nggak? Mendadak selera kita hilang semua loh. Mendadak kita selera baca Alkitab hilang, selera doanya hilang, selera model kefirman hilang semua. Waktu kita ada masalah. Jadi itu sebabnya sebelum kita jatuh sakit secara rohani, kita harus makan vitamin ini, madu ini. Istri saya tenggorokannya sakit, perutnya muntah semua, kemarin muntahnya hijau. Semua makanan yang masuk dimuntahin, mau makan juga nggak bisa. Saya bayangkan kalau tenggorokannya sakit karena amandelnya luar biasa membengkak, perutnya mulai mual, saudara bayangin, mau makan pun nggak bisa. Nah masalahnya ginjalnya juga ada kena sedikit. Nah untuk sembuh tenggorokannya harus dihajar antibiotik. Masalahnya antibiotiknya kalau mau sembuhin ini harus yang keras. Tapi kalau antibiotiknya keras, ginjalnya kena. Bingung kan dokter? Bingung loh. Akhirnya harus kasih antibiotik dosisnya kecil. Tapi jadi nggak sembuh-sembuh. Nggak progres. Jadi pilihan cuma satu apa? Harus makan. Nelen tuh kayak, kayak silet nih, kayak nelen silet. Mau muntah. Tetap harus itu dilakukan kalau mau survive. Karena dokter mau hajar antibiotik yang lebih dosis tinggi supaya bisa sembuh. Tapi intinya kalau kita sakit betul, selera kita hilang semua buat makan. Jadi kapan waktu yang bagus buat kita makan itu makanan rohani Alkitab firman Tuhan? Waktu masih sehat, masa tenang, belum ada masalah. Karena kalau masalah udah ada, saudara agak susah. Selera makan saudara buat makanan firman itu, makan madu itu hilang semua. Jadi kalau ada kesempatan ikut Bible study ikut. Kalau ada kesempatan dengan firman di gereja ikut, ada doa ikut. Itu kesempatan kita untuk menjaga diri kita nggak gampang jatuh dalam dosa. Pun kalau jatuh bisa cepat bangun. Ada kekuatan bisa bangun. Bahkan mungkin bisa ada kekuatan untuk bisa menghindar dari dosa. Jadi kita harus makan firman di saat keadaan lagi apa? Baik atau lagi buruk? Lagi baik. Lagi selera makannya lagi bagus. Tapi kita lagi selera makan yang lagi bagus, kita ngapain? Jalan-jalan ke luar negeri. Nonton ke bioskop, ya kan, buang waktu buat hal-hal yang kesenangan di dunia. Mumpung lagi sehat kita bilang, ya kan. Justru lagi sehat, lagi semuanya bagus. Saudara harus makan itu, makanan madu itu. Yang kedua, saudara harus menerima hikmat. Amsal 24:14, caranya untuk terima kekuatan saudara terima hikmat. Dikatakan hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan. Perhatikan, ada masa depan dan ada harapanmu tidak hilang. Jadi saudara, jika kita bisa dapat hikmat, maka ada masa depan dan harapan buat hidup ini. Madu adalah firman Allah. Jadi apa itu hikmat? Hikmat itu juga firman Allah. Jadi madu ada firman Allah, hikmat itu firman Allah. Jadi kita harus terima firman. Sekali lagi kita harus terima firman lagi. Untuk kita terima hikmat, kita harus terima firman. Jika kita makan firman, kita terima hikmat. Katakan kalau saya makan firman, saya terima hikmat.
Amsal 24 ayat 13 katakan demikian bahwa anakku, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan apa? Makanlah madu karena itu baik, terlebih manis lagi madu yang menetes dari sarang lebah. Yesaya 3 ayat 3 dikatakan, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Gulungan kitab ini mirip bukan sama kitab Wahyu tentang gulungan kitab kecil itu, betul ya? Dan di ayat 4 dikatakan, lalu aku memakannya rasanya manis seperti apa? Madu di mulutku. Dan Daniel juga, dia menerima sebuah penglihatan. Dan setelah melihat penglihatan itu, dia kehilangan kekuatannya, dia jatuh pingsan. Daniel 10, 9, 11 kita baca. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya, jatuh pingsanlah aku terpelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bisa bangun sambil bertumpah dari lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman ku katakan padamu, dan berdirilah pada kakimu, dan sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan seperti Daniel, firman yang tepat, hikmat yang tepat pada waktunya dengan pergumulan kita, kita menerima kekuatan seperti Daniel, bisa bangkit berdiri lagi. Kita terima energi yang baru dari firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa apa? Kita baca sama-sama, ini bagus sekali. 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mata bercahaya, mata beling-beling. Ya, mata saudara jadi ada semangat hidup. Kalau terima hikmat, ada semangat hidup. Jadi kalau kita lihat hikmat ini luar biasa manfaatnya. Saudara, kalau saudara mau dapat kekuatan buat masalah hidup saudara, saudara terima hikmat. Pertanyaan adalah saudara, pernahkah saudara berdoa supaya Tuhan kasih hikmat? Pernah? Pernah ya? Dan menurut saudara waktu hikmat dikasih itu kayak gimana mekanisme bekerjanya? Tuhan saya minta hikmat, tiba-tiba boom, saudara langsung sakti. Langsung dapat hikmat. Seperti itu? Kenyataannya nggak seperti itu saudara. Mekanisme hikmat bekerja. Saya mau tahu gimana caranya hikmat bekerja? Itu melalui apa? Pengalaman. Pengalaman kegagalan. Jadi waktu kita ngalamin kegagalan, kesalahan, kesulitan hidup ini, semua firman kita belajar, itu akan membuat kita menjadi belajar mengerti. Kita jadi belajar mengerti. Lalu semua kegagalan dan kejatuhan kita, itu memberikan hikmat buat kita. Jadi saudara yang berdoa minta hikmat, saudara siap-siap karena Tuhan akan datang membawa pengalaman buat saudara. Dan salah satunya lewat kejatuhan dan kegagalan. Itu memberikan hikmat. Semua kita harus belajar dari kegagalan. Dari kegagalan itu memberi hikmat buat kita. Jadi saudara, iman itu seperti sebuah tantangan untuk kita lebih lagi. Kalau saudara pengen untuk jadi pribadi yang lebih baik, saudara akan menantang diri saudara ke tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Dan itu semua akan membawa saudara menerima hikmat yang lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup ini. Saudara pernah gak coba pikirin kelemahan saudara yang mungkin 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun lalu, atau 2 tahun lalu. Sesuatu yang saudara dosa di dalam diri saudara, saudara susah sekali menang. Atau sebuah kelemahan saudara yang susah sekali saudara keluar dari situ. Dan akhirnya sekarang saudara keluar. Saudara pernah pikirkan itu gak, bahwa dulu itu sesuatu yang sangat penting dan sangat besar buat hidup saudara, betul gak? Tapi hari ini seturut dengan hikmat Tuhan buat hidup saudara, saudara jadi menemukan bahwa itu jadi bukan sesuatu yang luar biasa, betul gak? Dan saudara kita jadi punya pengharapan. Sebenarnya jangan-jangan apa yang kita hadapi di sini sekarang ini, mungkin kita belum mengerti aja. Tapi kalau kita punya hikmat tuh bisa mengerti keadaan itu, mungkin itu akan jadi bukan sesuatu yang besar lagi. Tapi di hari kita masih lemah, kita lihat itu sesuatu yang sangat penting, sangat besar, sangat berharga. Jadi kita perlu belajar kegagalan untuk bisa temukan hikmat. Dan lewat semua kegagalan itu, kapasitas hati kita, iman kita, kebijaksanaan kita bertambah. Roma 8:28-29 kita baca. Ayat yang sering kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa?
serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Allah, ia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi saudara, kejatuhan saudara itu akan memberikan hikmat bagi saudara, dan hikmat itu untuk membentuk karakter saudara untuk semakin hari menjadi serupa dengan Yesus. Jadi hidup ini bukan yang penting nggak gagalnya atau nggak jatuh, tetapi yang penting bagaimana saudara bangkit kembali dan belajar dari situ dan dapat hikmat dari situ. Jangan sampai udah jatuh, saudara nggak belajar apa-apa. Jadi yang paling penting adalah bukan jatuhnya, bukan takut jatuh. Itu nggak penting. Yang penting kalau jatuh, belajar sesuatu. Bilang sama sebelahnya, yang penting kalau jatuh, belajar sesuatu. Belajar sesuatu dari situ. Yang paling tragis udah jatuh, nggak belajar apa-apa. Besok ngulang lagi, besok ngulang lagi. Itu namanya apa? Terima hikmat nggak? Nggak terima hikmat. Nggak pernah belajar, nggak pernah jadi dewasa, nggak pernah jadi lebih baik. Terus aja gagal di area yang sama. Maka kita perlu bersyukur, bersuka cita buat apa yang kita alami. Karena ketika kita melihat ke depan, kita melihat masih ada harapan di ujung sana. Lewat kegagalan kita, seperti firman Tuhan katakan, hikmat itu memberi masa depan. Bahwa masih ada harapan buat kita. Dan hikmat itu memberi kita pengertian, untuk mengerti bahwa masih ada harapan di masa depannya. Di depan kita. Yang layak buat kita perjuangkan. Kesimpulan. Alasan mengapa kita bisa bangkit kembali adalah karena kita orang benar. Itu alasannya. Seperti ayat kita baca, betul kan? Orang benar akan bangkit kembali. Ya, orang benar. Jadi saudara, lawan kata benar di Alkitab adalah apa? Dosa. Jadi kebenaran atau benar, itu lawannya adalah berdosa atau dosa. Jadi dikatakan kita orang benar. Apakah saudara cukup confident saudara orang benar? Saudara merasa orang benar? Di sini ada saudara merasa orang benar? Enggak ya, jadi lucu ya. Kenapa kita nggak merasa orang benar? Karena kita ngerti bahwa konsep kita tentang benar adalah orang yang tidak pernah gagal hidupnya. Orang yang nggak pernah bikin dosa. Orang yang suci, itu orang benar. Itu konsep kita tentang benar. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu tentang benar ini. Jadi kita sulit untuk mengakui diri kita orang benar karena kita hidupnya lebih banyak bikin dosa daripada bikin benarnya. Tetapi konsep Alkitab tentang benar adalah kita jadi benar karena Yesus mati bagi dosa kita, menghapus dosa kita, kita jadi benar. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita ganteng, bukan karena saudara cantik, bukan karena saudara punya kelebihan, bukan karena saudara rohaninya bagus, bukan karena jam doanya bagus, bukan karena saudara baca Alkitab udah katam udah mungkin puluhan kali, bukan itu semua. Bukan itu semua, bukan karena ada jasa kebaikan saudara sama sekali. Bukan itu. Tetapi kita jadi benar itu karena pekerjaan Yesus mati di kayu salib, kita jadi benar. Tidak ada satupun kita yang bermegah diri buat jasa kita karena kita diakui sebagai benar. Karena sepenuhnya itu karena Tuhan telah memilih kita dan kemudian Dia menebus kita dan menjadikan kita benar di hadapannya. Itu sebabnya kita disebut orang benar atau dibenarkan. Katakan dibenarkan. Dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan artinya harusnya salah dibikin jadi benar. Itu artinya dibenarkan. Soalnya pernah sekolah nilainya jelek, dapat 0 misalnya. Sekolah atau ujian di kampus atau ujian di sekolah nilainya 0. Jadi saudara harusnya nggak lulus. Tapi pekerjaan Yesus, apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu seperti dosen atau guru saudara yang karena nilainya 0, Yesus datang kasih angka 1 di depannya. Jadinya berapa? 10. Itulah dibenarkan. Ya harusnya tadinya nggak lulus, dibikin boleh lulus. Itulah dibenarkan. Saudara lakukan sesuatu untuk dari tidak lulus jadi lulus? Nggak ada. Sepenuhnya Tuhan yang lulusin saudara. Saudara dianggap lulus atau lolos. Lolos, kita diloloskan. Jadi pekerjaan Yesus di kayu salib membuat saudara yang berdosa menjadi benar. Itu namanya anugerah. Katakan anugerah. Anugerah adalah hadiah cuma-cuma yang diberikan Tuhan bagi kita tanpa ada bahkan 0,00001% pun tindakan kita atau jasa kita membuat kita bisa layak disebut benar. Sepenuhnya 100% karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu hebat sehingga tidak ada secuil pun
jasa kita di dalam keselamatan dan penyelamatan dan pembenaran itu. Maka saudara pasti kagum sekali dengan, wow, luar biasa sekali anugerah Tuhan ini. Betul? Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus saya lakukan dengan anugerah yang cuma-cuma saya terima ini? Kenapa saya yang dipilih? Bukan teman saya. Kenapa saya? Kenapa saya hari ini yang ada di NCM? Saya udah nginjil banyak orang, tapi kenapa saya yang ada di sini? Kenapa saya ajak orang susah sekali? Tapi saya masih bertahan sama hari ini. Kenapa saya? Kenapa saya dipilih? Buat apa? Jadi, kenapa ia buat saya jadi benar? Kenapa Tuhan jadi saya benar? Kenapa saya jadi orang benar? Tujuan Tuhan pilih saudara mengenakan pakaian kebenaran. Tujuannya bukan supaya saudara hidup senang-senang, cari duit yang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, makan enak, tidur enak, punya anak, menikmati dunia, sampai saudara nanti dipanggil Tuhan. Bukan itu. Alasan Tuhan pilih saudara sebelum dunia ini dijadikan, dari kita orang yang berdosa diperhitungkan jadi orang benar, karena Tuhan mau menjadikan saudara, dengar baik-baik, ini tujuannya. Kenapa Tuhan jadikan saudara orang benar? Ini tujuannya. Karena Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang sesuai dengan Dia inginkan. Sama-sama katakan, Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang sesuai dengan Dia inginkan. 2, 3. Masalahnya saudara punya keinginan sendiri. Selama saudara punya keinginan sendiri, saudara nggak mau ngalah, saudara akan terus berantem sama Tuhan di dalam diri saudara. Dan itu yang membuat saudara sulit jadi orang benar. Tetapi misinya adalah Tuhan mau bikin saudara seperti yang Dia mau. Maka Dia bilang, aku sudah beli kamu dan kamu dibayar lunas dan kamu nggak punya hak lagi atas hidup kamu. Sejak aku beli, aku berhak bikin kamu sesuka-suka aku, seleranya aku. Itu masalahnya. Jadi aku membenarkan kamu untuk kamu jadi orang benar untuk melakukan pekerjaanku. Ada misi aktif yang harus kamu kerjakan. Ada sebuah misi yang harus kamu kerjakan di dalam misi penyelamatan umat manusia. Dan seluruh pekerjaan misi ini kalau bisa selesai, aku akan memasukkan kamu ke dalam kerajaanku yang kekal dan menjadikan kamu anak aku. Jadi anugerah itu bukan pasrah dan diam-diam menantikan Yesus datang kedua kali untuk jemput kita ke surga, terus kita nggak usah ngelakuin apapun. Tetapi anugerah itu adalah iman yang aktif, iman yang progresif, terus makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih baik lagi. Itu iman yang progresif yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jadi anugerah ini tujuan akhirnya adalah Tuhan memasukkan kita ke dalam program yang namanya anugerah. Ada tujuannya, ada Tuhan sedang membuat kita menjadi pribadi yang Dia inginkan untuk setelah itu membawa kita pergi ke surga. Itu tujuan dari anugerah. Dan Tuhan katakan, aku punya program yang mau kamu harus lakukan. Untuk program ini ada posisi yang aku mau engkau capai. Dan aku akan menemani kamu, dan aku akan tolong kamu sampai kamu bisa sampai ke posisi itu. Demikian cara kerja anugerah. Anugerah cara kerjanya nggak seperti waktu saya jatuh dan kemudian anugerah bilang, oh kasihan sekali kamu jatuh, mari saya angkat kamu naik lagi dan kamu tidak akan pernah jatuh. Anugerah tidak seperti itu. Mekanisme anugerah kerja tidak seperti itu. Saudara nggak bisa berkata, Tuhan tolong buat aku jangan jatuh, Tuhan jangan buat aku gagal lagi, Tuhan jangan bikin aku miskin lagi, Tuhan jangan bikin aku sakit lagi, Tuhan jangan bikin aku menderita lagi, aku sudah tidak kuat menderita. Anugerah tidak seperti itu cara kerjanya. Tidak ada jaminan saudara akan selalu baik-baik aja dalam hidup ini. Tetapi saudara didesain untuk belajar sesuatu, mencari hikmat dari segala sesuatu. Jadi anugerah, Dia akan selalu menolong saudara untuk bangkit kembali. Jadi kalau saudara jatuh, jangan takut. Tuhan katakan, aku pasti angkat kamu kembali. Aku akan selalu menemani kamu. Ayo, kamu harus bangkit lagi. Karena kita masih punya perjalanan yang panjang mencapai tempat itu. Ayo bangkit lagi, coba lagi. Tuhan, aku udah gak sanggup, coba lagi. Tuhan, aku udah gak sanggup, coba lagi. Tuhan, ini sudah terlalu lama, coba lagi. Kamu bisa. Itulah anugerah. Dia akan menjadi pribadi yang selalu menyemangati kita seperti seorang pelatih. Yang menyemangati kita, memberi dorongan buat kita, menemani kita sampai kita bisa mencapai posisi itu. Dan anugerah bukan sesuatu yang memberikan mimpi-mimpi palsu atau harapan palsu. Tetapi anugerah seperti ayat yang kita baca adalah Dia memberikan masa depan yang jelas buat kita.
Dia menyemangati kita buat masa depan yang jelas ada di depan kita. Bahwa masa depan itu tidak pernah hilang, tidak pernah terputus. Dia akan terus mendorong saudara untuk selalu bisa mencapai masa depan itu. Ia tidak pernah menyerah dengan diri saudara. Kecuali saudara yang menyerah dengan diri saudara sendiri. Tetapi anugerah, dia tidak pernah menyerah. Dia selalu percaya kepada saudara. Itu sebab anugerah tidak pernah menyerah dengan kita. Ia akan terus menemani kita untuk bangkit bersama-sama kita. Mari kita punya iman ini. Meski kita jatuh, anugerah Tuhan akan selalu menemani kita. Selalu menyemangati kita untuk kita bangkit kembali. Sampai kita bisa mencapai posisi yang Tuhan inginkan. Yaitu keserupaan dengan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang telah memanggil setiap kami menjadi orang benar. Kami yang orang-orang yang berdosa diperhitungkan menjadi orang benar. Terima kasih sudah memasukkan kami ke dalam program anugerah sehingga kami boleh dipersiapkan menjadi anak-anak Allah dan dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ada banyak kali kami mau menyerah, tetapi kami tidak sanggup lagi Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan kami melalui madu, yaitu sarang lebah yang manis itu. Dari sarang lebah yang manis, yaitu firman-Mu. Bapa, tolong kami kalau kami kadang-kala tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Tolong kami kalau kami seringkali mungkin tidak punya kekuatan untuk kami bisa bangkit. Tapi hari ini kiranya lewat memakan madu kami boleh menerima firman-Mu yang memberi kekuatan kami bisa bangkit kembali. Kiranya kami boleh menerima firman yang tepat pada waktunya. Firman yang berbicara tepat kepada diri kami. Sehingga kami boleh menerima hikmat untuk keluar dari persoalan hidup kami. Keluar daripada kejatuhan kami. Tolong kami untuk kami boleh menerima arahan yang jelas. Untuk kami boleh kembali ke jalan yang membawa kami bisa memiliki masa depan yang sungguh ada. Bukan masa depan yang palsu atau harapan yang palsu. Tapi masa depan yang sungguh baik di mana Engkau berdiri di ujung perjalanan itu. Tolong kami, gandeng kami, temani kami terus. Kiranya anugerah-Mu terus menemani kami terus sampai akhir. Sehingga kami bisa berjalan sama Engkau sampai bertemu dengan Engkau di ujung perjalanan itu. Kiranya anugerah-Mu tidak pernah berhenti buat kami, mengangkat kami setiap kali kami jatuh. Sehingga kami boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Dan menjadi anak Engkau, anak Allah. Terima kasih Bapa buat firman hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman ini. Dengan meninggikan Yesus, nama Yesus. Setiap kita yang hari ini mengasihi Tuhan, mengasihi firman, sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.